Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini tentang aplikasi persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat contohnya. Persamaan Y sama dengan minus 10 cos 3T mewakili sebuah benda yang tergantung pada sebuah pegas. Setelah ditarik sejauh 10 cm di bawah titik keseimbangan, kemudian pegas tersebut dilepaskan setelah T detik dengan T-nya itu di antara 0 dan 2pi. Nilai Y-nya menentukan posisi benda dalam cm di atas titik keseimbangan Y-nya positif dan di bawah titik keseimbangan Y-nya negatif. Tentukan kapan benda akan mencapai puncak. Jadi yang ditanya, kita disuruh cari nilai T-nya. Ini dia dalam bentuk radian ya, dicari dalam bentuk radian. Oke, kita mulai. Kita ilustrasikan dulu biar masuk di nalar kita. Ini ada sebuah pegas misalnya. Ini. Sorry kalau jelek. Terus ada sebuah benda digantung pada pegas ini. Misalnya ini bendanya. Nah, terus pegas ini ditarik ke bawah titik keseimbangan. Misalnya ini titik seimbangnya dia ditarik ke bawah sejauh 10 cm. Terus setelah beberapa detik, ini kan setelah T detik itu benda itu dilepaskan. Ini dia ditarik ke bawah titik keseimbangan, kemudian pegas tersebut dilepaskan. Jadi setelah beberapa detik itu pegas dilepaskan. Dan ditanya ini kapan benda itu akan mencapai puncak. Jadi detik keberapa benda itu akan mencapai puncaknya. Oke, kita langsung saja. Itu ada persamaannya tadi itu Y sama dengan minus 10 cos 3T. Dia membentuk sebuah persamaan trigonometri ya. Nah, di sini ada fungsi trigonometri, fungsi kosinusnya. Itu benda ini akan mencapai puncaknya. Dia akan mencapai puncak jika fungsi kosinusnya ini dia berada di minimum. Saya ulang. Benda akan mencapai puncaknya ini pada saat nilai kosinusnya ini, nilai fungsi kosinusnya ini dia minimum. Dan kalau dilihat pada nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, itu fungsi kosinusnya itu nilai minimumnya itu minus 1. Jadi kita buat dalam bentuk persamaan baru, cos 3T-nya itu sama dengan minus 1. Terus kita lihat itu ini kita akan bentuk dia dalam bentuk persamaan kosinus sederhana. Jadi di sini kita lihat kosinus berapa yang bernilai min 1. Kalau dilihat pada tabel itu kosinus 180 derajat. Jadi kita buat cos 3T sama dengan cos 180 derajat. Tapi karena diminta dalam bentuk radian, itu kan ada 2pi, itu ditanya 0 sampai dengan 2pi. Berarti 180 kita rubah dalam radian jadinya cos pi, sehingga cos 3T sama dengan cos pi. Dan dia sudah membentuk persamaan kosinus sederhana. Kita langsung masukkan dalam rumus kosinus, itu kan ada x1 sama x2 karena di sini minta dalam bentuk karena ditanya dalam bentuk T, jadinya T1 sama T2. Untuk T1-nya ini 3T sama dengan pi tambah K dikalikan 2pi. Kalau di persamaan yang itu kan X1 sama dengan alfa tambah K dikalikan 2pi. Nah, alfanya itu ini pi. Terus
3T kita turunkan. Jadi 3T sama dengan Pi tambah K dikalikan 2Pi. 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi T-nya sama dengan Pi per 3 tambah K dikalikan 2Pi per 3. Nah, kalau sudah sampai sini baru kita buat untuk K-nya sama dengan 0. Kalau untuk K sama dengan 0, berarti T-nya tetap Pi per 3 ya. Sekarang untuk K-nya kita lihat untuk Pi per 3 ini dia memenuhi syarat itu tidak 0 sampai dengan 2Pi. Kalau Pi per 3 dalam bentuk derajat berarti Pi ini kan 180. 180 per 3. Dapatnya itu kan 60. Jadi 60 derajat. Dia masih dalam kategori 0 sampai 360 kalau dalam bentuk derajat, tapi karena ini dalam radian kita ininya Pi per 3 dan dia masih memenuhi. Untuk K-nya sama dengan 1, kita lihat apakah masih memenuhi atau tidak. 1 kali 2Pi per 3 tetap ya 2Pi per 3, jadi kita langsung jumlahkan saja karena ini penyebutnya sudah sama. 2Pi tambah Pi jadinya 3Pi, 3Pi per 3. 3 dibagi habis dapatnya Pi. Pi itu kan 180, berarti dia masih dalam kategori memenuhi. Sekarang untuk K-nya sama dengan 2, apakah masih memenuhi? Berarti Pi per 3 tambah 2 dikalikan 2Pi per 3. 2 dikalikan 2Pi 4Pi, 4Pi tambah Pi berarti 5Pi per 3. 5Pi per 3 berarti kalau dalam bentuk derajat kan 5 dikalikan 180 per 3 itu hasilnya itu 300 dan dia masih kategori memenuhi juga. Sekarang kita lihat untuk K-nya sama dengan 3 berarti Pi per 3 tambah 3 dikalikan 2Pi, 3 dikali 2 6, 6Pi per 3 tambah dengan Pi per 3 6Pi tambah Pi 7Pi per 3. Dan dia tidak memenuhi ya karena dia lebih dari 2Pi atau dia lebih dari 360 derajat. Sekarang kita untuk T2-nya, kalau di bentuk persamaan kosinus kan X2-nya sama dengan minus alfa ya, berarti T2-nya sama dengan minus Pi. 3T sama dengan minus Pi tambah K dikalikan 2Pi. 3 kita pindahkan jadi minus Pi per 3 tambah K dikalikan 2Pi. Untuk K-nya sama dengan 0, berarti dia tetap minus Pi per 3 dan dia tidak memenuhi karena kurang dari 0. Kalau untuk K-nya sama dengan 1, berarti min Pi per 3 tambah 2Pi per 3. Min Pi tambah 2Pi berarti itu sama saja dengan 2Pi kurang Pi, jadinya hasilnya Pi per 3. Dan dia masih memenuhi ya karena 180 bagi 3 ya 60, dia masih memenuhi. Sekarang untuk K-nya sama dengan 2, berarti minus Pi per 3 tambah 2 dikalikan 2Pi berarti 4Pi per 3. Minus Pi tambah 4Pi sama saja dengan 4Pi kurang Pi, jadinya 3Pi per 3 dibagi habis 3-nya sisa Pi. Untuk K sama dengan 3 apa masih memenuhi, kita lihat. Minus Pi per 3 tambah 3 dikalikan 2Pi berarti 6Pi per 3. Minus Pi tambah 6Pi sama saja dengan 6Pi kurang Pi, jadinya 5Pi per 3. Berarti masih memenuhi juga. Oke, stuck sampai di sini karena kalau lebih dia bakalan tidak memenuhi. Sehingga ya ini merupakan nilai T yang memenuhi persamaannya. Sehingga nilai T memenuhi Pi per 5. Ini Pi per 3 ya. Pi per 3. Terus Pi 5Pi per 3. Jadi yang tadi ditanyakan kapan
detik-detik keberapa benda itu akan mencapai puncak. Berarti detik ke 5 pi, detik pi per 3 atau 60, detik ke 60, terus detik ke 180 sama detik ke 300, di mana benda tersebut akan mencapai puncaknya. Oke, itu merupakan salah satu contoh sederhana dalam penggunaan aplikasi persamaan trigonometri pada sebuah Pegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.